Bab 206 Su Qingqing. Mu Chen memelototi dengan dingin pada gadis cantik di dekatnya. Yang terakhir saat ini memegang pedang perak saat bibirnya terangkat sedikit. Kemudian, dia mengarahkan senyuman ke arah Mu Chen, terima kasih telah membantuku menemukan Celestial Spirit Lotus. Selanjutnya, serahkan saja padaku. Tidak akan mudah jika kamu ingin mendapatkan Celestial Spirit Lotus. Mata indah Su Ling'er juga dipenuhi dengan sedikit rasa dingin. Dia memiliki dendam dengan Su Qingqing untuk waktu yang lama. Itu tidak bisa dibandingkan dengan dendam yang dia miliki dengan Mu Chen. Oleh karena itu, dia berhenti menghalangi Mu Chen dan, sebaliknya, menjawab dengan dingin terhadap Su Qingqing. Itu bukan terserah Anda untuk memutuskan. Bibir Su Qingqing melengkung dan dia melambaikan tangannya, pergi. Begitu kata-kata ini bergema, selusin orang benar-benar bergegas dari belakang. Setiap orang dari mereka memiliki aura yang kuat. Jelaslah bahwa Su Qingqing cukup siap untuk merebut Celestial Spirit Lotus. Desir. Su Qingqing membawa selusin sosok itu dan bergegas menuju lokasi Celestial Spirit Lotus. Begitu yang lain menyadari aura mengancam dari orang-orang ini, mereka buru-buru menghindar. Huff. Su Ling'er mendengus dan juga melambaikan tangannya. Sekelompok orang juga muncul dari belakangnya. Kemudian, dia membawa orang-orang ini dan berusaha mencegat kelompok Su Qingqing. Karena hal ini, kedua kelompok terjerat satu sama lain dan fluktuasi energi spiritual yang dahsyat meledak. Pertarungan brutal akan segera dimulai. Pada saat ini, pedang perak yang mengandung fluktuasi energi spiritual yang tajam terbang lurus seperti kilat menuju cambuk merah. Kemudian, pedang Su Qingqing bergerak sedikit dan sinar pedang terbang melewati cambuk panjang. Itu langsung menuju ke dada Su Ling'er. Melihat serangan ganas dari Su Qingqing ini, mata Su Ling'er dipenuhi dengan amarah. Jari rampingnya menusuk udara sedikit dan energi spiritual merah menyala meledak dan menghentikan sinar pedang. Su Qingqing. Kekuatan kita sangat mirip satu sama lain. Tidak akan mudah jika Anda ingin melewati saya untuk mendapatkan Celestial Spirit Lotus. Su Ling'er berkata dengan dingin. Dia selalu membenci Su Qingqing. Oleh karena itu, bahkan jika dirinya sendiri, gagal mendapatkan Celestial Spirit Lotus, dia tidak akan membiarkannya berakhir di tangan Su Qingqing. Benarkah? Mendengar ini, Su Qingqing mengeluarkan senyuman aneh, matanya tiba-tiba menjadi dingin dan dia mencengkeram pedang peraknya dengan erat. Pada saat yang sama, fluktuasi energi spiritual yang kuat keluar dari tubuhnya. Intensitas energi spiritual telah mencapai tahap akhir tahap fusi surgawi. Kamu sudah mahir. Melihat ini, ekspresi Su Ling'er sedikit berubah. Sebelumnya, dia dan Su Qingqing sangat dekat untuk mencapai tahap akhir tahap fusi surgawi. Namun, dia belum berhasil maju. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Su Qingqing benar-benar akan membuat terobosan di depannya. Huff. Karena aku tahu kamu akan menghalangiku, bukankah aku harus bersiap untuk menghadapimu? Su Qingqing tersenyum lembut, namun matanya tetap dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan pedang perak itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pedang perak itu mengembang secara eksponensial saat angin berhembus dan terbentuk menjadi pedang perak yang sangat besar. Aura pedang yang dahsyat mengalir di langit ke arahnya. Pedang angin. Su Qingqing berteriak dengan keras sebagai tanggapan, pedang perak besar itu bergidik sejenak sebelum menyerbu ke arah Su Ling'er. Melihat ini, Su Ling'er tidak berani bertindak lambat, tangannya bergetar dan cambuk merah itu mengeluarkan cahaya merah yang luar biasa. Ular piton api besar tampak muncul di cambuk dan membentuk pertahanan yang kuat. Sebuah ledakan dahsyat meledak ketika pedang besar itu menebas cambuk merah itu. Namun, wajah Su Ling'er langsung menjadi pucat. Cambuk merahnya juga berubah menjadi sedikit redup dan terlihat jelas bahwa cambuk itu telah rusak. Pada saat ini, Su Ling'er mengertakkan gigi dan dengan cepat menyingkirkan cambuk merahnya sambil mundur dengan cepat. Melihat Su Ling'er mundur, seringai muncul di wajah Su Qingqing. Gelombang besar energi spiritual tiba-tiba muncul dari belakang Su Ling'er. Bayangannya yang besar langsung menyelimuti Su Ling'er, yang memiliki ekspresi pucat. Mempertimbangkan ukuran gelombang energi spiritual ini, bahkan Su Ling'er akan terluka parah jika dia disambar oleh Ni. Namun, gelombang energi spiritual itu terlalu lebar. Tidak mungkin bagi Su Ling'er untuk menghindarinya. Wajahnya menjadi pucat saat dia mengerti bahwa Su Qingqing telah memojokkannya ke arah ini. Gadis jahat itu. Su Ling'er mengertakkan gigi dan mengutuk di dalam hatinya, dia hanya bisa menggunakan energi spiritualnya untuk melindungi tubuhnya saat dia menyaksikan tanpa daya saat gelombang energi spiritual menyelimuti dirinya. Tetapi tepat ketika Su Ling'er menyaksikan dengan putus asa pada gelombang energi spiritual, suara desir bergema dan sesosok tubuh bergegas. Orang ini mengulurkan tangannya dan memegang pinggang gadis itu saat dia memaksanya masuk ke dalam pelukannya.
Pada saat yang sama, sebuah energi spiritual berwarna hitam pekat meledak. Di permukaan energi spiritual, api hitam tiba-tiba muncul. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini langsung mengejutkan Sulinger. Dia memalingkan matanya dengan cepat dan memperhatikan wajah tampan Mu Chen. Kemudian, dia secara naluriah berjuang keras melawannya. Jika kamu tidak ingin mati, berhentilah bergerak. Mu Chen berteriak. Meskipun keadaan tidak terlalu baik antara Mu Chen dan Sulinger, dia tidak bisa hanya melihat saat dia diselimuti oleh gelombang energi spiritual yang sangat besar. Selain itu, Sulinger tidak sejahat dan berhati dingin seperti Su Qingqing. Paling tidak, dia tidak akan sekejam Su Qingqing. Saat itulah, Sulinger pulih dan bereaksi sesuai dengan dia menyaksikan gelombang energi spiritual mengalir dan menyelimuti mereka. Pada saat yang sama, dia memegangi leher Mu Chen saat tubuhnya meringkuk ke dalam pelukan Mu Chen. Gelombang besar itu melonjak dan tubuh Mu Chen dihantam oleh pukulan berat, namun, dia mengertakkan gigi dan api hitam muncul saat menguapkan gelombang energi spiritual yang mendekati tubuhnya. Kemudian, dengan teriakan yang teredam, tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam yang tersulut api hitam dan dia menerjang gelombang besar itu. Energi spiritual hitam pekat berangsur-angsur memudar, namun, Mu Chen mengerutkan kening lebih erat. Bagaimanapun, dampak dari gelombang energi spiritual itu terlalu berat. Meskipun dia memiliki 9 Nether Flame dan membakar sebagian besar energi spiritual yang menghantamnya, itu masih membuat darahnya bergetar di dalam tubuhnya. Gelombang rasa sakit juga muncul dari permukaan tubuhnya. Namun, ekspresi Mu Chen tetap tenang saat dia melepaskan gadis itu dari pelukannya. Kemudian, dia berkata, "Saya telah membantumu kali ini. Jadi anggap saja aku sudah menyelesaikan masalah ini lebih awal. Kamu." Sulinger mengerut. Dia ingin mengatakan bagaimana masalah itu bisa diselesaikan dengan mudah, tetapi begitu dia melihat memar di Mu Chen, dia menelan kembali kata-kata ini. Dia tahu betapa beratnya gelombang energi spiritual itu. Karena dia dilindungi sebelumnya, dia tidak mengalami luka apapun. Tapi untuk Mu Chen, dia telah mengalami pukulan yang berat. "Apakah kamu baik-baik saja?" Sulinger ragu-ragu sejenak sebelum dia merendahkan suaranya dan bertanya. Mu Chen menggelengkan kepalanya, namun, tatapannya tetap tertuju pada Celestial Spirit Lotus yang secara bertahap muncul dari gelombang besar. Pada saat ini, banyak orang yang bergegas dari segala arah. Tapi setiap kali seseorang mendekati Celestial Spirit Lotus, mereka dihalangi oleh yang lain. Tempat ini saat ini cukup kacau dan dari waktu ke waktu, beberapa orang yang tidak beruntung akan terhempas sambil memuntahkan darah. "Ayo bekerja sama." Mu Chen memandang Sulinger dan berkata, "Aku akan membantumu menghalangi Su Qingqing. Kamu akan pergi merebut Celestial Spirit Lotus. Lalu, kita akan membagi jarahannya nanti, oke?" Tujuannya jelas tidak kecil. Jika dia mencoba untuk merebut Celestial Spirit Lotus, kemungkinan besar dia akan menjadi target oleh semua orang di dekatnya. Namun, Sulinger berbeda. Dia memiliki latar belakang yang kuat. Selain itu, dia cukup cantik. Terhadap gadis secantik itu, sebagian besar orang akan memiliki sikap melindunginya. Oleh karena itu, ini akan memberi Sulinger kesempatan untuk merebut Celestial Spirit Lotus. Ditambah dengan fakta bahwa Sulinger memiliki beberapa pembantu, itu akan membantu mencegah beberapa masalah baginya. Mendengar ini, Sulinger ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia mengangguk. Karena Su Qingqing telah maju ke tahap akhir tahap fusi surgawi, kekuatannya melebihi kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, tidak akan mudah baginya untuk menghalangi Su Qingqing. "Keke, seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang wanita cantik." Sulinger, kamu benar-benar sangat karismatik dan menawan. Dari dekat, Su Qingqing menyaksikan Mu Chen menyelamatkan Sulinger dan ekspresinya langsung berubah menjadi dingin. Dia mengertakkan gigi dan mencibir pada Sulinger. "Juga, pria itu bernama Mu Chen. Saya akan menyarankan Anda untuk berhenti terlibat dengan urusan kami sendiri. Seorang mahasiswa baru tidak memiliki hak untuk bertindak seperti pahlawan." Su Qingqing berteriak mengejek ke arah Mu Chen. "Tidak perlu kamu terganggu olehnya." Mu Chen menjawab dengan lemah. Dia segera melambaikan tangannya ke arah Sulinger. Begitu yang terakhir menyadari hal ini, dia segera menganggukkan tangannya dan bergegas menuju Celestial Spirit Lotus. Melihat ini, ekspresi Su Qingqing membeku. Dia segera bergegas, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, Mu Chen telah muncul di depannya. "Seorang mahasiswa baru di tahap awal tahap fusi surgawi benar-benar berani menghalangiku. Kamu pikir kamu siapa?" Melihat Mu Chen muncul di depannya, wajah Su Qingqing dipenuhi dengan amarah dan kesombongan. Sementara dia berbicara dengan kejam terhadap Mu Chen, serangannya juga cukup ganas. Pedang perak di tangannya langsung mengeluarkan banyak sinar pedang saat meledak ke area vital Mu Chen.
Sebagai tanggapan, energi spiritual hitam pekat melonjak keluar dari tubuh Mu Chen. Dia menjentikkan jarinya dan beberapa energi spiritual dengan api hitam meledak dan menyebarkan sinar pedang. Ekspresi Mu Chen tetap acuh tak acuh saat dia menangani sinar pedang. Kemudian, dia menatap wajah Su Qingqing yang dipenuhi amarah. Namun, ekspresinya menyebabkan yang terakhir menjadi sangat marah. Ekspresi acuh tak acuh ini jelas menunjukkan bagaimana Mu Chen telah meremehkannya. Seorang mahasiswa baru benar-benar berani meremehkannya, Su Qingqing. Aku akan membunuhmu. Dia mengertakkan gigi dan energi spiritual di dalam tubuhnya melonjak keluar tanpa syarat. Pada saat yang sama, tubuhnya terbang tinggi ke udara. Kemudian, dia menyatukan kedua tangannya dan pedang perak itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Aura pedang yang tajam dan dingin meletus keluar. Pada saat itu, Su Ling'er, yang sedang menuju ke arah Celestial Spirit Lotus, menyadari fluktuasi yang kuat ini dan langsung menoleh. Wajahnya langsung berubah. Gadis gila itu mencoba membunuh Mu Chen. Pedang roh 9 surga, penghentian roh. Di langit, mata dingin Su Qingqing menatap ke arah Mu Chen. Tangannya terayun ke bawah dan teriakan dingin bergema. Pada saat itu, banyak orang melihat cahaya pedang besar merobek langit saat pedang itu menebas dengan amarah. Di bawah tebasan ini, bahkan gelombang energi spiritual terkoyak. Niat membunuh melonjak di dalam cahaya pedang ini. Bab 207 Pagoda Berlapis 9. Sinar pedang yang megah itu seperti bima sakti saat jatuh dari cakrawala. Mereka membawa aura dingin yang dingin, membawa momentum membelah gunung saat mereka merobek cakrawala dan meretas ke arah Mu Chen. Su Qingqing jelas tidak menahan diri sedikit pun dalam serangannya. Jika Mu Chen tidak bisa bertahan melawannya, dia mungkin akan terluka parah, setidaknya. Ketika tatapan dari kelompok sekitar melihat ini, raut wajah mereka sedikit berubah. Ketika wanita ini menjadi galak, dia tidak bisa diajak berunding. Mu Chen sepertinya tidak memiliki dendam padanya, tapi dia sebenarnya sangat kejam dengan serangannya. Di dekatnya, wajah cantik Su Ling'er juga menunjukkan kecemasan namun, sudah terlambat baginya untuk menyelamatkan Mu Chen. Oleh karena itu, dia hanya bisa berdoa agar dia tidak dibacok sampai mati oleh Su Qingqing. Di bawah tatapan semua orang, Mu Chen juga mengangkat kepalanya, matanya yang hitam pekat menatap sinar pedang yang tak terbatas saat cahaya dingin muncul dari matanya. Dia perlahan mengangkat tangannya dan di telapak tangannya, cahaya hitam berkumpul dan berubah menjadi pagoda kecil berwarna hitam dari tampilannya. Pagoda kecil itu tampak sangat kuno, tapi tidak ada fluktuasi yang berlebihan yang datang darinya. Seseorang melihat pagoda hitam kecil muncul di tangan Mu Chen, dan matanya terkonsentrasi padanya, sambil bergumam, apakah itu artefak spiritual? Dengan fluktuasi aura spiritual yang begitu lemah, itu mungkin adalah artefak spiritual peringkat rendah. Mengandalkan itu, mungkin tidak mungkin untuk memblokir serangan sengit dari Su Qingqing. Mu Chen tidak terlalu memperhatikan bisikan itu. Energi spiritual di dalam tubuhnya disuntikkan ke dalam pagoda hitam kecil. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan pagoda hitam kecil itu terbang keluar. Boom! Pagoda kecil itu terbang dan seketika itu juga, angin secara dramatis meningkat dalam sekejap, pagoda kecil itu berubah menjadi pagoda besar berwarna hitam dengan sekitar puluhan zang. 1 unit pengukuran dalam bahasa Mandarin. 1 zang sekitar 3,3 meter. Pagoda besar itu melayang di langit dan pada pagoda itu, pola urat-urat emas tua yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat samar-samar. Whoosh! Berkas cahaya tak terbatas bersiul saat jatuh ke bawah. Setelah itu, cahaya itu menghantam pagoda hitam. Keduanya bertabrakan dan, seketika itu juga, suara logam yang mengejutkan bergema saat gelombang aura yang bergelombang menyebar. Tak terhitung banyaknya barisan pemandangan yang menatap ke arah itu bahkan setelah pagoda hitam mengalami serangan dari Su Qingqing, pagoda itu tidak terbelah. Kilatan hitam berdesir dan serangan pedang diblokir. Pemandangan ini langsung membuat mereka terkejut. Pagoda hitam itu sebenarnya begitu kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Su Qingqing berubah saat melihat ini. Serangannya tadi sudah cukup untuk mengalahkan tahap akhir tahap fusi surgawi manapun. Bagaimana bisa diblokir oleh pagoda hitam kecil dari Mu Chen? Su Qingqing bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan Mu Chen pun terkejut. Pagoda hitam kecil ini adalah salah satu yang muncul di dalam tubuhnya sebelumnya. Faktanya, terhadap pagoda kecil misterius ini, dia tidak memiliki banyak pengetahuan tentangnya. Dia hanya tahu bahwa itu mungkin terkait dengan denyut nadi spiritual misterius yang tersegel di dalam tubuhnya. Mengenai kekuatannya, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Namun melihatnya sekarang, sepertinya itu memiliki kemampuan pertahanan yang kuat. Namun, mungkinkah pagoda hitam ini hanya bisa digunakan sebagai perisai? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri.
Dia bisa merasakan bahwa pagoda hitam kecil ini tidak sesederhana itu. Seharusnya tidak hanya memiliki penggunaan yang sederhana seperti itu, bukan? Siu. Tepat ketika Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, pagoda hitam itu tiba-tiba memancarkan beberapa kilau hitam, salah satunya melesat ke langit dan melesat ke arah Mu Chen. Kemampuan yang tiba-tiba tak terduga itu membuat Mu Chen terkejut sebelum dia bisa menghindar tepat waktu, dia ditembak oleh kilau hitam itu. Setelah itu, dia merasa ada niat yang sangat dalam yang mengalir dari hatinya. Ini. Mu Chen menerima beberapa informasi misterius beberapa saat kemudian, sekilas keterkejutan mengalir di matanya. Ini tampaknya menjadi beberapa metode pengendalian pagoda hitam. Pagoda berlapis 9. Mu Chen menatap pagoda hitam itu saat sebuah nama aneh muncul di hatinya. Tak lama kemudian, dia menghembuskan nafas dan kedua tangannya tiba-tiba membentuk segel yang sangat kuno. Tepat ketika Mu Chen membentuk segel, energi spiritual di dalam tubuhnya sepertinya menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Pada saat yang sama energi spiritual menghilang, pagoda hitam di langit meledak dengan sinar cahaya yang cemerlang. Pada lapisan paling bawah dari pagoda hitam, warna hitam yang suram berangsur-angsur berubah menjadi warna keemasan yang cerah. Pola keemasan kuno memenuhi lapisan pagoda itu. Pola emas itu bergoyang-goyang saat seekor naga emas membumbung tinggi. Naga itu membumbung tinggi ke langit dengan energi yang sangat mengejutkan. Langit dipenuhi dengan aura spiritual dan memancarkan riak yang sangat besar. Penindasan pagoda. Segel tangan Mu Chen berubah dan pagoda 9 lapis dengan ganas membumbung tinggi ke langit, cahaya hitam menyapu dan pada lapisan pertama pagoda, kilau emas yang meluap menyapu. Naga emas meraung sambil menyeret bayangan besar yang tak tertandingi, serta riak energi spiritual dan pergi untuk menekan Su Qingqing, yang memiliki keterkejutan di wajahnya. Ledakan serangannya yang tiba-tiba dari serangan yang menakjubkan ini membuat ekspresi semua orang berubah. Su Qingqing buru-buru mundur, tetapi menyadari bahwa dia tidak dapat mundur melalui selubung pagoda 9 lapis. Dia segera mengerahkan energi spiritualnya dan pedang panjang keperakan di tangannya meledak seperti ular piton perak, bersama dengan kilatan pedang keperakan dan menusuk ke arah pagoda 9 lapis yang menekan. Boom! Kilatan pedang itu berbenturan dengan pagoda 9 lapis. Kilatan pedang yang tajam itu dengan cepat berubah menjadi tumpul dengan kecepatan yang mengejutkan saat retakan-retakan halus muncul pada pedang. Uff! Artefak spiritual mengalami kerusakan berat. Wajah Su Qingqing tiba-tiba memucat dan seteguk darah menyembur dari mulutnya saat dia dikirim terbang kembali dalam keadaan menyesal. Pedang panjang keperakan itu seolah-olah mengeluarkan rintihan saat energi spiritualnya berubah menjadi tumpul dan terbang kembali ke tangan Su Qingqing. Pada bilah pedang, retakan halus memanjang. Itu adalah artefak spiritual tingkat menengah, tapi diubah menjadi rongsokan oleh pagoda 9 lapis. Seluruh area itu dalam keheningan, setiap mata yang menatap ke arah ini dipenuhi dengan keterkejutan. Terutama Huo Feng, yang telah bertukar pukulan dengan Mu Chen sebelumnya, wajahnya sangat serius. Dia jelas tidak menyangka bahwa Mu Chen akan memiliki kartu yang begitu mengejutkan di lengan bajunya. Penindasan dari pagoda hitam tadi, bahkan jika dia yang menerima serangan seperti itu, bahkan dia akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mu Chen memandang Su Qingqing, yang terlempar ke dengan lambaian tangannya, pagoda 9 lapis melesat kembali dan mendarat di telapak tangannya, sebelum menghilang. Dia juga dipenuhi dengan keterkejutan di dalam hatinya. Ketangguhan pagoda 9 lapis ini telah jauh melampaui imajinasinya. Selain itu, dari informasi yang dia terima sebelumnya, pagoda 9 lapis ini memiliki 9 lantai. Sebelumnya, dia hanya berhasil memobilisasi lapisan pertama. Jika dia bisa menggerakkan ke 9 lapisan suatu hari nanti, bukankah hal itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa? Selain itu, tampaknya pagoda 9 lapis ini memiliki kemampuan yang aneh. Seperti sebelumnya, itu telah secara langsung membuat artefak spiritual tingkat menengah menjadi sia-sia. Jika itu adalah bentrokan biasa, mustahil untuk mencapai prestasi seperti itu. Pagoda 9 lapis tampaknya menjadi kelemahan artefak spiritual. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai pembunuh artefak spiritual. Pedang naga perahuku. Su Qingqing memegang pedang panjang berwarna keperakan kusam di tangannya saat matanya berubah. Segera setelah itu, wajahnya yang cantik berubah menjadi sangat dingin. Matanya tertuju pada Mu Chen saat dia berbicara dengan suara tegas, "Mu Chen, aku akan mencabik-cabikmu. Lu Long, Liu Xiao, bunuh dia." Dia berteriak dengan cerdik. Wajahnya yang cantik bengkok karena kemarahannya. Di dekatnya, dua sosok terbang mendekat saat mata mereka dengan muram menatap Mu Chen. Keduanya adalah ahli fase akhir negara fusi surgawi. Meskipun mereka tidak berada di peringkat 100 teratas peringkat surgawi, mereka masih merupakan karakter yang kuat.
Melihat pemandangan ini, alis Mu Chen juga sedikit berkerut. Su Qingqing ini memang bodoh, wanita seperti ini adalah yang paling menyebalkan. Siu. Namun, ketika mereka berdua hendak mengambil tindakan, tiba-tiba ada semburan energi spiritual yang datang dari belakang cahaya hijau yang meluap membumbung tinggi ke langit dan semua orang mengalihkan perhatian mereka ke arahnya. Dalam gelombang besar itu, Celestial Spirit Lotus berangsur-angsur mekar. Ketika teratai roh surgawi telah mekar sepenuhnya, aroma yang kuat memenuhi udara. Setelah menciumnya, energi spiritual yang bergejolak di dalam tubuh seseorang terasa tenang. Seseorang berteriak, teratai roh surgawi akan segera mekar. Mu Chen berkonsentrasi dan melihat ke arahan di dalam, teratai roh surgawi, itu, ada biji teratai yang berkedip-kedip dengan kilau yang menyilaukan. Dari penampilannya, mereka tampak sehalus dan bulat seperti permata. Pada saat ini, dengan mekarnya teratai roh surgawi itu, biji-biji teratai itu juga memiliki tanda-tanda akan meletus. Teratai roh surgawi itu sebenarnya telah matang sampai pada titik di mana ia akan meletus secara otomatis. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari kelompok-kelompok di sekitarnya mendidih begitu Celestial Spirit Lotus meletus, situasinya pasti akan kacau. Pada saat itu, mereka harus bergantung pada keberuntungan mereka untuk mendapatkan benih-benih itu. Bersiaplah untuk merebut benih teratai. Saat melihat ini, Su Qingqing hanya bisa mengatupkan giginya saat dia menatap Mu Chen dengan ganas. Jika dia menyerang Mu Chen sekarang, dia akan kehilangan kesempatan untuk merebut biji teratai. Mu Chen tidak memperhatikannya karena dia juga mengarahkan pandangannya pada Celestial Spirit Lotus yang menyilaukan itu. Praktis semua orang telah mengumpulkan tatapan mereka di sana. Tatapan itu perlahan-lahan berubah. Boom! Teratai roh surgawi telah mekar sampai batasnya dan, segera setelah itu, sinar cahaya hijau tua meletus dengan dahsyat ke langit-langit tampak seakan-akan dihiasi oleh batu giok. Pada saat yang sama, Celestial Spirit Lotus telah meledak sepenuhnya. Gelombang badai energi spiritual yang menakutkan menyapu dan menyebarkan gelombang energi spiritual. Dalam badai itu, mutiara-mutiara dari kilauan batu giok melesat ke seluruh area di sekitarnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Dun! Langit dan bumi berguncang dengan keras, bayangan yang tak terhitung jumlahnya itu dengan penuh kerinduan menerkam mutiara-mutiara giok itu. Bab 208 Perebutan Benih. Boom! Seluruh langit dan bumi tampak seperti bergemuruh saat ini. Sinar cahaya hijau gelap melesat ke seluruh penjuru dengan kecepatan yang mencengangkan. Tak terhitung banyaknya orang yang menyerbu ke arah sinar cahaya itu dengan mata mereka yang berwarna merah tua, saat mereka berusaha menangkapnya. Bang! Namun, orang-orang ini ternyata telah meremehkan kekuatan ledakan yang dihasilkan oleh teratai spiritual surgawi di bawah dampaknya, biji teratai spiritual itu seperti anak panah yang memenuhi langit. Beberapa orang yang kurang beruntung berlari dan bertabrakan dengan mereka dan sebelum tangan mereka dapat menangkapnya, kilau hijau yang indah itu telah menembus telapak tangan mereka dan menyemprotkan darah segar. Arg! Jeritan sedih bergema tanpa henti di telinga. Si pembawa sial itu mencengkeram telapak tangannya yang mengalir dengan darah segar sambil melolong tajam. Melihat situasi orang yang bernasib sial itu, orang-orang itu kemudian menjernihkan pikiran mereka sedikit dan tidak lagi berani meraih benih. Sebaliknya, mereka mengedarkan energi spiritual mereka, dan mengendalikan energi spiritual mereka ke dalam bentuk tangan sebelum mereka mencoba meraihnya. Puff! Puff! Bahkan dengan halangan dari tangan-tangan yang tertutupi energi spiritual itu, beberapa kilau hijau seperti pisau panas yang menembus mentega saat mereka setelah itu, mereka melesat melintasi cakrawala dan setelah beberapa kali kedipan, mereka menghilang ke perbatasan cakrawala. Ternyata, biji teratai spiritual ini tidak mudah diambil. Mu Chen melihat pemandangan yang kacau dan juga sedikit terkejut dengan energi destruktif dari biji teratai spiritual itu. Sepertinya benda-benda ini tidak mudah didapat. Whoosh! Tepat ketika Mu Chen tercengang, gelombang angin kencang datang. Mengangkat kepalanya, dia melihat kilau hijau. Itu sudah menembus blokade semua orang dan terbang langsung ke arahnya. Melihat itu, Mu Chen menjentikkan jarinya dan energi spiritual yang berisi api hitam melesat keluar dan bertabrakan dengan kilau hijau itu. Bang! Aura spiritual meledak dari benturan itu, tetapi cahaya hijau itu masih berhasil menembus. Kecepatannya tidak lebih lambat dari sebelumnya saat ditembakkan. Aku akan melihat kemana kamu masih bisa lari. Mu Chen tersenyum, dia mengepalkan tinjunya dan pagoda 9 lapis itu, sekali lagi, muncul. Dia melambaikan lengan bajunya dan pagoda hitam itu terbang keluar. Itu telah muncul sebelum kilau hijau itu. Dengan pagoda yang mengarah ke kilau hijau itu, cahaya hitamnya melonjak dan melahapnya. Bang! Kilauan hijau itu telah menyerbu ke dalam pagoda 9 lapis, tubuh pagoda bergetar dan terbang sejauh beberapa ratus zang. Setelah itu, pagoda hitam itu menjadi stabil.
Dengan kilatan cahaya, itu terbang kembali ke arah Mu Chen. Mu Chen mengulurkan telapak tangannya dan pagoda hitam itu mendarat di tel cahaya hitam mengalir keluar, sebelum akhirnya menghilang. Kilau hijau muncul di telapak tangannya. Cahaya itu kemudian menyebar lagi dan berubah menjadi biji teratai hijau seukuran ibu jari. Biji teratai itu berwarna hijau giok, halus dan bulat. Sebuah aroma wangi diikuti oleh gelombang riak energi spiritual murni yang terus menyebar. Ini adalah biji teratai spiritual. Mu Chen memandangi biji teratai berwarna hijau di telapak tangannya dengan memegangnya di tangannya, dia merasakan bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya terasa lebih tenang. Sampai-sampai darah dan qi-nya yang terganggu oleh energi spiritual tersebut juga menjadi lebih tenang. Sungguh, barang yang luar biasa. Kegembiraan melintas di mata Mu Chen saat dia berseru kagum. Sepertinya biji teratai spiritual ini memang memiliki efek memantapkan energi spiritual. Pada saat ini, banyak orang di daerah sekitarnya juga telah melihat Mu Chen mendapatkan biji teratai spiritual. Kecemburuan ada di mata mereka, tetapi tidak ada yang iri sampai mengambil tindakan terhadapnya. Sebelumnya, ketika Mu Chen dan Su Qingqing bertarung, kekuatan yang dia ungkapkan membuat mereka mengerti bahwa pendatang baru yang baru saja datang ke Akademi Spiritual Surgawi Utara selama beberapa bulan ini bukanlah orang sembarangan. Kekacauan di zona ini masih berlanjut. Namun, setelah Mu Chen, ada beberapa orang yang mengalami ledakan keberuntungan. Mengambil keuntungan dari momen itu, mereka berhasil menghentikan beberapa biji teratai spiritual, yang menarik perhatian mata merah yang tak terhitung jumlahnya. Mu Chen menyimpan biji teratai spiritual itu dan mengalihkan pandangannya ke arah lain, matanya terbakar. Dengan kesempatan seperti itu, dia pasti tidak bisa membiarkan kesempatan seperti itu berlalu. Pagoda 9 lapis di tangannya mampu mengambil biji teratai spiritual ini. Mengandalkan karakteristik khususnya, dia tidak perlu khawatir tentang dampak menakutkan dari biji teratai spiritual. Memikirkannya di sini, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun. Dengan sekejap sosoknya, dia meledak dan terbang ke arah lain. Dengan jentikan telapak tangannya, pagoda 9 lapis muncul sekali lagi. Cahaya hitam menggelegak dan tiba-tiba, itu muskil dan misterius. Mu Chen dengan hati-hati mencari targetnya. Dia tidak menyambar biji teratai spiritual yang diincar oleh orang lain. Tapi dia mengarahkan targetnya pada biji teratai spiritual yang telah berhasil membuka penyumbatan orang lain. Dengan sangat cepat, dia mencari targetnya sekali lagi. Pagoda 9 lapis terbang keluar dan angin meningkat tajam. Pagoda itu berubah menjadi sebuah pagoda besar dan menuju ke arah kilau hijau. Dong, dong, cahaya hijau itu ditutupi oleh pagoda 9 lapis. Tubuh pagoda sangat bergetar tetapi dengan sangat cepat, kekuatan penahan yang kuat itu menghilang, sedikit demi sedikit. Telapak tangan Mu Chen melambai dan pagoda 9 lapis itu terbang kembali ke tangannya, bersama dengan biji teratai spiritual. Biji teratai spiritual lainnya telah jatuh ke tangannya. Tatapan orang-orang di sekitarnya berubah menjadi merah. Banyak dari mereka bahkan tidak bisa menghentikan biji teratai spiritual, bahkan dengan begitu banyak dari mereka digabungkan. Namun, Mu Chen bisa mendapatkannya dengan mudah. Hanya ada 10 biji teratai spiritual di dalam teratai spiritual surgawi itu dan orang itu telah mendapatkan 2 di antaranya sendiri. Mu Chen tidak peduli dengan tatapan itu. Biji teratai spiritual itu sangat langka dan masing-masing dihargai 200.000 poin nilai spiritual. Memiliki kesempatan seperti ini, bagaimana dia bisa melewatkannya? Setelah itu, dia menyimpan biji teratai spiritual dengan membalikkan tangannya sambil menyapu matanya, dia sudah mencari target baru. Siush! Tepat ketika dia akan bertindak, beberapa angin kencang menyapu dengan keras saat mereka menuju ke bagian vital tubuhnya. Serangan mendadak itu menyebabkan mata Mu Chen menjadi dingin. Pagoda 9 lapis di tangannya terbang mundur saat mengembang dan melindunginya dari belakang. Daang! Daang! Suara logam bergema dan pagoda 9 lapis tersentak mundur beberapa jarak. Namun, angin kencang dari serangan diam-diam itu semuanya terhalang. Mu Chen kemudian berbalik dan dengan dingin menatap orang yang menyerangnya. Itu adalah Su Qingqing, Lu Long dan Liu Xiao, mereka bertiga. Serahkan biji teratai spiritual. Jika tidak, aku tidak keberatan menyinggung perasaanmu. Su Qingqing mengulurkan tangannya yang seperti batu giok saat dia membuat permintaan dingin. Mu Chen mendengar apa yang dikatakan, tapi malah tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya saat nadanya mengandung kebencian yang tak terselubung, menyerahkannya padamu. Siapa kamu? Mendengar cara bicara Mu Chen, wajah Su Qingqing menjadi pucat saat dia menggigit giginya. Bunuh dia. Mendengar apa yang dikatakan Mu Chen, 2 orang lainnya juga menatap Mu Chen dengan tatapan tidak baik. Meskipun mereka tidak akan membunuhnya, memukuli Mu Chen masih sangat mudah.
Tatapan Mu Chen juga berubah menjadi dingin saat dia mengeluarkan tawa dingin. Jika mereka ingin bermain, maka dia akan menemani mereka sampai akhir. Su Qingqing, apa yang kalian lakukan? Kamu menggertak dengan angka yang lebih tinggi. Namun, tepat ketika Mu Chen hendak mengambil tindakan, gonggongan lembut bergema dari kejauhan. Su Ling'er terlihat dengan cepat mendekat dengan beberapa orang dan muncul di hadapan Mu Chen. Su Ling'er, ini tidak ada hubungannya denganmu, urus-urusanmu sendiri. Su Qingqing berkata dengan kebencian. Tidak mungkin. Melihat betapa gilanya Su Qingqing, Su Ling'er tersenyum seperti bunga saat dia berbalik ke arah Mu Chen dan berkata, pergi dan ambil biji teratai spiritual. Aku akan memblokirnya untukmu. Mendengarnya, Mu Chen sedikit ragu-ragu, tetapi pada akhirnya menganggukkan kepalanya dibandingkan dengan mengambil biji teratai spiritual. Bertarung dengan Su Qingqing jelas membuang-buang waktu. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu. Mu Chen tersenyum ke arah Su Ling'er dan terbang pergi. Kamu. Melihat ini, wajah Su Qingqing langsung berubah menjadi jelek saat dia menggonggong, kalian semua, pergilah. Saat dia menggonggong, sosoknya meledak di belakangnya, Lu Long dan Liu Xiao mengikuti dari belakang. Setelah itu, mereka dihalangi oleh kelompok Su Ling'er dan pertempuran yang kacau langsung pecah di antara mereka. Tepat ketika Su Ling'er menghalangi Su Qingqing dan kelompoknya, Mu Chen sekali lagi, mencari target. Secara keseluruhan, jumlah biji teratai spiritual sangat terbatas. Hanya ada selusin atau lebih dari mereka. Karena itu, setelah satu ronde semua orang merebutnya, tidak ada banyak target yang tersisa yang bisa diambil oleh Mu Chen. Akibatnya, Mu Chen mencari selama lebih dari 10 menit, sebelum memiliki kesempatan untuk memanen benih teratai spiritual lainnya. Setelah itu, langit dan bumi yang kacau berangsur-angsur dikembalikan ke keadaan semula. Semua biji teratai spiritual itu telah diambil. Melihat langit menjadi tenang sekali lagi, Mu Chen tersenyum ringan. 3 biji teratai spiritual sudah dianggap sebagai panen yang layak, yang dapat dilihat dari semua tatapan penuh ketamakan yang dilemparkan ke arahnya. Di langit dan bumi, gelombang energi spiritual yang melonjak itu juga menghilang sedikit demi pada akhirnya, langit yang indah dikembalikan ke tampilan aslinya. Pertempuran Su Ling'er juga telah berhenti dengan mundurnya gelombang energi spiritual itu. Wajah Su Qingqing menjadi pucat. Dia benar-benar tidak bisa mendapatkan satu pun biji teratai spiritual, dia benar-benar datang dengan sia-sia. Anak nakal bernama Mu Chen itu, Anda telah memperoleh 3 biji teratai spiritual, berikan satu padaku dan aku akan melupakan masalah hari ini. Jika tidak, aku akan memberi tahu saudaraku tentang hal ini dan di masa depan, kamu hanya bisa bermimpi untuk berbaur di Akademi Spiritual Surga Utara. Su Qingqing berkata sambil menatap Mu Chen dengan gigi terkatup rapat. Kamu pikir aku takut padamu? Suruh kakakmu mencari adikku kalau begitu. Su Ling'er dengan dingin tersenyum. Su Qingqing dengan kejam menusuk Su Ling'er sekilas, setelah itu wajahnya menatap Mu Chen dengan tatapan dingin. Yang terakhir dengan ringan tersenyum, 500.000 poin nilai spiritual untuk satu. Banyak orang di sekitarnya tercengang. 500.000 poin nilai spiritual. Apakah anak ini gila? Tidak peduli seberapa berharganya biji teratai spiritual, mereka tidak sebanding dengan jumlah ini. Dia jelas mencoba membuat Su Qingqing marah sampai mati. Melihat ke atas, tubuh lembut Su Qingqing memang gemetar karena kemarahan. Setelah bertahun-tahun di Akademi Spiritual Surga Utara, sejak kapan ada orang yang memprovokasi dia seperti ini sebelumnya? Kamu tunggu. Aku, Su Qingqing, pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Dada Su Qingqing yang besar naik turun. Dia meninggalkan kata-kata kebencian itu, sebelum dia melambaikan lengan bajunya dan pergi, dipenuhi dengan amarah. Melihat siluet kepergian Su Qingqing, Mu Chen tersenyum ringan. Dia benar-benar memiliki kehidupan alami untuk menyinggung perasaan orang lain. Kakak laki-laki dari Su Qingqing ini seharusnya adalah Su Huang, bukan? Keberadaan peringkat 5 peringkat surgawi. Sepertinya dia telah menyinggung sosok kuat lainnya. Namun, ada pepatah yang mengatakan, ketika ada terlalu banyak hutang, orang akan berhenti khawatir. Karena dia sudah melawan Li Xuantong, tidak ada bedanya dengan memiliki peringkat 5 peringkat surgawi lainnya sebagai lawan. Bab 209 Para Ahli Peringkat Serg. Mu Chen melihat siluet Su Qingqing terhadap ancamannya, dia menepisnya dengan tertawa. Dia kemudian menoleh ke arah Su Ling'er dan tersenyum. Kakak senior Ling'er, terima kasih untuk masalah ini. Kakak senior Ling'er apa? Kedengarannya salah. Umur saya tidak jauh dari Anda. Su Ling'er memutar matanya ke arah Mu Chen. Mu Chen tersenyum dan tidak berdebat dengannya tentang masalah ini. Melihat betapa sulit diatur dan konyolnya Su Qingqing, Su Ling'er di depannya ini tampak seperti peri yang imut. Oh ya, biji teratai spiritual ini untukmu, anggap saja sebagai ucapan terima kasihku.
Mu Chen mengulurkan tangannya dan ada biji teratai bundar di telapak tangannya yang memancarkan kilau hijau. Gelombang energi spiritual murni menyebar darinya. Untukku. Su Ling'er sedikit tercengang. Dia awalnya tidak menyangka bahwa Mu Chen akan semurah ini. Bagaimanapun, benih teratai spiritual diperoleh olehnya. Alasan mengapa dia mengambil tindakan sebelumnya hanyalah karena dendamnya terhadap Su Qingqing dan tindakannya tidak dapat dianggap sebagai sikap membantu yang tulus. Tentu saja, ini juga bisa dianggap sebagai permintaan maaf saya atas tindakan saya sebelumnya. Mu Chen tertawa. Kamu. Wajah Su Ling'er memerah saat matanya dipenuhi dengan kemarahan. Nada suaranya mengandung urgensi, kamu tidak diperbolehkan membicarakan masalah itu lagi. Lebih baik kamu lupakan itu, jika tidak. Jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mu Chen tanpa daya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi untuk Mu Chen memberikan biji teratai spiritual kepadanya. Su Ling'er menatap biji teratai yang seperti giok itu dan ragu-ragu sejenak, sebelum dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan seperti giok untuk mengambilnya dari telapak tangan Mu Chen. Su Ling'er memainkan biji teratai spiritual di tangannya yang seperti kegembiraan yang tak dapat disembunyikan muncul di matanya, sebelum mengangkat alisnya yang indah dan tersenyum. Anggap saja kamu tahu apa yang benar. Saya akan menjadi orang yang bermoral tinggi dan tidak akan mengejar pelanggaran Anda. Saya tidak akan tawar-menawar dengan Anda lagi. Mu Chen tersenyum, karena itu masalahnya, maka saya akan pergi dulu. Dia telah tinggal di Convergence Array ini selama setengah bulan, jadi sudah waktunya dia pergi. Ayo pergi, aku juga bosan tinggal di sini. Su Ling'er tersenyum manis. Melihat itu, Mu Chen tidak menolak dan mengangguk dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju pintu keluar Convergence Array. Melihat situasi ini, Su Ling'er memimpin kelompoknya dan mengikuti di belakangnya. Sepanjang jalan, mereka berdua bercakap-cakap dan menjadi lebih akrab satu sama lain tanpa dendam dari sebelumnya, mereka dapat membuang prasangka di dalam hati mereka dan menyadari bahwa memang mungkin bagi mereka untuk berteman satu sama lain. Mu Chen muncul di luar Convergence Array. Melihat skenario yang familiar dan sosok-sosok melesat yang memenuhi langit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghembuskan nafas lega. Meskipun ada siswa yang berkultivasi di mana-mana di dalam Convergence Array, perasaan yang diberikannya tidak sama dengan berada di Akademi Spiritual Surgawi Utara. Di sini, perasaan itu jauh lebih nyaman. Aku akan kembali ke area mahasiswa baru datang dan bermainlah jika kamu punya waktu. Mu Chen tersenyum saat dia mengucapkan selamat tinggal pada Su Ling'er. Saat ini, dia telah menetapkan hatinya untuk pulang. Meskipun baru sekitar 1 bulan atau lebih tidak melihat Luo Li, hatinya dipenuhi dengan kerinduan. Su Ling'er mengangguk dan tidak berbicara apa-apa lagi karena dia juga ingin pulang. Beberapa hari terakhir ini sangat melelahkan baginya. Mu Chen menangkupkan tangannya dan tidak berbicara, dia berbalik dan terbang menuju area mahasiswa baru. Su Ling'er melirik siluetnya dan menatapnya sejenak, sebelum membalikkan tubuhnya yang lincah dan terbang ke arah lain. Ketika Mu Chen kembali ke area mahasiswa baru, ternyata hal itu juga menimbulkan kegempa. Banyak mata dari mahasiswa baru dipenuhi dengan panas. Saudaramu telah kembali dari pelatihannya. Melihat sikap saudaramu yang mengesankan, sepertinya kultivasinya semakin meningkat. Tidak heran dia nomor 1 di kelas mahasiswa baru kita. Set, yang kau tahu hanya bootlicking, namun, kakakmu benar-benar terlihat semakin gagah. Dengan dia mengawasi asosiasi Dewi Luo, kita pasti akan bersinar di Akademi Spiritual Surga Utara di masa depan. Mendengar suara-suara dari berbagai arah, Mu Chen tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Tongkat tamparan ini membuatnya merasakan kehangatan di hatinya. Oke, minggir dari jalanku. Sebuah suara bergema dari depan dan Zhou Ling terlihat melangkah mendekat. Dia tersenyum sambil memanggil semua orang untuk bubar. Setelah itu, pandangannya dialihkan ke Mu Chen dengan mata yang penuh dengan keheranan. Kamu telah menembus tahap fusi surgawi. Sebelum Mu Chen bisa menjawab, Zhou Ling menamparkan bibirnya, hebat. Karena Mu Chen dapat berhadapan langsung dengan seseorang dari tahap akhir tahap fusi surgawi saat berada di tahap akhir tahap roh, sekarang dia telah menerobos tahap fusi surgawi, bukankah itu berarti dia tidak akan takut bahkan pada tahap akhir tahap fusi surgawi? Mu Chen menatap tanpa berkata-kata ke arah Zhou Ling saat dia mendorongnya pergi, tatapannya jatuh ke arah alun-alun di depannya. Di sana, berdiri seorang gadis berpakaian hitam yang tersenyum. Wajahnya sangat cantik, damai, namun elegan. Sosoknya yang ramping terukir dengan indah. Matanya yang seperti permata membawa senyum tipis saat dia menatapnya. Dimanapun dia berada, dia begitu luar biasa sehingga sulit bagi orang lain untuk mengabaikannya. Di alun-alun, ada banyak mahasiswa baru yang sedang berkultivasi dan pandangan mereka juga bergeser tak terkendali.
Mata mereka memiliki kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Melihatnya, hati Mu Chen menjadi tenang, sedikit demi sedikit bersama dengannya, bahkan jika masalah besar telah jatuh, Mu Chen masih bisa mempertahankan ketenangannya. Zhou Ling memandang mereka berdua dan mengangkat bahu. Dia menyerah, merasa seperti bola lampu yang menjengkelkan, satu pihak ketiga yang tidak diinginkan. Mu Chen melenggang dia mengabaikan tatapan semua orang saat dia mengulurkan tangannya dan menarik tangan halus hangat seperti giok Luoli. Wajah yang terakhir sedikit memerah, tetapi tidak berusaha untuk melawan. Melihat ekspresi Luoli yang sedikit memerah, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati gadis pendiam yang tampak seolah-olah berada di dunianya sendiri. Dia hanya akan mengungkapkan penampilan feminin seperti itu di hadapan Mu Chen. Hal ini membuat yang lain mau tidak mau cemburu dan iri pada Mu Chen, yang membuatnya mengungkapkan penampilan yang begitu menawan. Apakah Anda menemui masalah selama kultivasi Anda di arai konvergensi? Sebelumnya, Sulingir itu datang dan dengan sombong mencarimu, tetapi dihalangi olehku. Dia seharusnya pergi mencarimu. Luoli berkata, dengan ringan. Ya, kita sudah bertemu jika kita tidak bertengkar, kita tidak akan berteman. Saat ini, kita bisa dianggap sebagai teman. Mu tersenyum sebelum merentangkan tangan Luoli dan meletakkan biji teratai spiritual yang halus dan bulat di tangannya. Saya mengambil ini ketika saya berada di arai konvergensi roh, Anda bisa memilikinya. Ini adalah biji teratai spiritual. Zhou Ling bergerak masuk saat matanya bersinar dengan cahaya. Dia telah berkeliaran di aula nilai spiritual baru-baru ini dan, tentu saja, dia telah mendengar betapa tak ternilai harganya benih ini. Mu Chen mengangguk, namun, saya hanya berhasil mendapatkan 2 di antaranya, jadi tidak ada untuk Anda. Mendengar apa yang dikatakan, Zhou Ling menamparkan bibirnya dengan menyesal, sepertinya kamu tidak tenang di konvergens arai. Namun, Luoli juga tidak membuang-buang waktu. Saat ini, dia adalah seorang ahli peringkat surgawi. Peringkat surgawi. Mu Chen terkejut dan, setelah itu, mengalihkan pandangannya dengan heran ke arah Luoli. Mereka yang mampu melangkah ke peringkat surgawi pasti mereka yang memiliki kekuatan tahap akhir tahap fusi surgawi. Luoli benar-benar telah mencapai tahap itu. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke tablet megah di kejauhan, tatapannya yang tajam menyapu tablet itu dan melihat beberapa kata yang tidak asing lagi. Peringkat surgawi peringkat 83, Luoli mahasiswa baru. Kamu benar-benar berpikir untuk masuk ke peringkat surgawi. Mu Chen sedikit terperangah. Dengan temperamen Luoli, dia seharusnya tidak suka mengungkapkan dirinya dengan menyerang ke peringkat surgawi. Luoli tidak memiliki pemikiran seperti itu, tapi dipaksa tanpa pilihan. Zhou Ling mengangkat bahu dan melanjutkan, kamu sangat menyadari betapa kuatnya pesona Luoli. Beberapa hari yang lalu, ketika Anda berada dalam pelatihan pengasingan Anda, Luoli bertemu dengan seekor lalat yang agak benci di Akademi Spiritual Surga Utara. Saat orang itu melihat Luoli, matanya memanas dan dia datang, mengganggunya. Oh! Mu Chen menyipitkan matanya dan alisnya sedikit dirajut menjadi satu, tampak agak tidak senang. Orang itu masih bisa dianggap memiliki ketenaran di Akademi Spiritual Surga Utara. Dia adalah mantan peringkat surgawi peringkat 83. Setelah itu, ketika Luoli sedikit frustrasi dengannya, dia mengambil tindakan langsung. Zhou Ling terkekeh, tampak bersukacita atas musibah orang lain. Ketika dia mengingat adegan itu, dia sangat senang. Tapi siapa yang tahu bahwa dia bukan tandingan Luoli? Hanya dalam beberapa ronde, dia kalah dari Luoli dan berlari dengan ekor di antara kedua kakinya dan peringkatnya di peringkat surgawi hilang karena ini, dan digantikan oleh Luoli. Mu Chen baru kemudian mengerti penempatan di peringkat surgawi hanya dapat diperoleh dengan mengalahkan seseorang di atasnya. Luoli telah mengalahkan orang itu dan, oleh karena itu, dapat pindah ke peringkat surgawi. Di masa depan, jika ada situasi serupa, biarkan aku yang menanganinya. Mu Chen memegang tangan Luoli dan berkata, menempa ekspresi serius. Karena seseorang berani memangsa di sudutnya, dia pasti akan menyingkirkan mereka, tidak peduli berapa banyak yang datang. Luoli dengan konyol meliriknya. Namun, tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak peduli apa, selama dia bisa berada di sampingnya, hatinya akan gembira. Ayo kita kembali dulu. Melihat begitu banyak orang di sekitar, Mu Chen mengayunkan tangannya saat dia menarik Luoli ke rumah mereka. Di antara mereka berdua, lebih baik tidak ada bola lampu di sekitar mereka. Kembali ke rumah mereka, Mu Chen menarik Luoli saat mereka tiba di puncak gedung. Dia kemudian melihat ke arah danau yang jernih dan dengan malas duduk. Luoli juga duduk di sampingnya saat aroma harum terbawa angin. Luoli mengangkat kepalanya dan melihat pipi gagah Mu Chen. Dia tersenyum ringan dan meletakkan kepalanya di bahu Mu Chen.
Bulu matanya yang ramping dan panjang sedikit berkedip dan perlahan-lahan menutup. Merasakan beban ringan yang datang dari bahunya, Mu Chen menggeser kepalanya dan melihat pipi halus seperti porselen itu dan sedikit linglung. Gerakan sederhana ini langsung melembutkan hatinya. Perasaan seperti ini mirip dengan dia menjadi sandarannya di dunia ini. Luo Li, akan ada suatu hari ketika aku akan membuatmu merasa nyaman dan mampu melepaskan bebanmu tidak peduli apapun yang kamu pikul, bahkan jika itu adalah langit atau bumi, aku akan membantumu mengangkatnya. Dia berkata dengan nada yang ringan. Bulu mata gadis muda itu sedikit bergerak dan bibirnya yang kemerahan terangkat membentuk lekukan yang hangat. Dia memberikan N ringan sebagai tanda setuju atas perkataannya. N. Bab 210 Pelatihan Seni Spiritual Tingkat Dewa. Malam berangsur-angsur menjadi gelap. Mu Chen duduk di tempat tidur saat bulan yang sedingin es menembus jendela dan menyinari dia, membawa sedikit rasa dingin. Mu Chen menunduk dan menatap biji teratai spiritual yang bulat dan halus di telapak tangannya. Riak energi spiritual yang melimpah dan murni terus-menerus dipancarkan darinya. Aroma dari biji itu juga memenuhi seluruh ruangan. Setelah melihat biji teratai spiritual sejenak, dia menelannya. Ketika biji teratai spiritual memasuki mulutnya, biji tersebut berubah menjadi gelombang energi spiritual dan masuk ke dalam tubuhnya. Meskipun energi spiritual ini sangat kuat, namun sangat ringan dan murni. Itu tidak menyebabkan ketidaknyamanan sedikit pun bagi Mu Chen. Dibandingkan dengan harta karun yang kejam itu, atributnya sama sekali berbeda. Gelombang energi spiritual berdesir di tubuh Mu Chen. Dia mengedarkan seni pagoda agung saat dia terus-menerus menyempurnakan energi spiritual ini. Bagaimanapun, energi spiritual yang dimurnikan ini diserap oleh rohnya, serta benih api. Produk akhirnya adalah energi spiritual berwarna hitam pekat yang juga menyala dengan api hitam. Ketika gelombang energi spiritual itu diserap oleh Mu Chen, sebuah riak aneh dipancarkan. Riak itu agak mistis. Setiap kali itu berfluktuasi, energi spiritual yang awalnya berkobar perlahan-lahan menjadi tenang. Semacam kemantapan dan niat yang dalam secara bertahap muncul. Kemantapan itu membuat Mu Chen merasa sangat riang. Rasanya seperti sesuatu yang tiba-tiba terbentuk saat mengambang di kehampaan atau seperti istana yang runtuh tiba-tiba mendapatkan pilar kokoh yang kokoh. Mengusir semua kegoyahannya. Mu Chen tanpa sadar menghirup seteguk kabut putih dengan nyaman. Kilau samar juga muncul dari wajahnya. Hanya dia yang sekarang pada saat ini, yang dapat dianggap sebagai tahap fusi surgawi yang asli. Sebelumnya, dia hanya bisa dianggap baru saja berhasil melangkah ke pintu tahap fusi surgawi dan bahkan belum sepenuhnya mengendalikan sebuah fase. Namun, dengan mengandalkan efek ajaib dari biji teratai spiritual, Mu Chen mampu memoles ke tingkat itu dalam sekejap. Fondasi semacam ini yang dia miliki jauh melampaui tahap fusi surgawi biasa. Ini memang layak menjadi harta karun langka yang bahkan jika seseorang memiliki 200.000 poin nilai spiritual untuk dibeli dari aula nilai spiritual, mungkin tidak akan ada satupun yang dijual. Mu Chen memuji. Mungkin efek dari biji teratai spiritual mungkin tidak sebanding dengan harta karun lainnya. Namun, efeknya untuk memperkuat fondasi adalah yang paling realistis. Hanya dengan fondasi yang kokoh, seseorang dapat memiliki kemungkinan untuk berlari ke tingkat yang lebih tinggi dalam kultivasi. Setelah menyerap biji teratai spiritual itu, dan memperkuat kultivasinya, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan mengepalkan tinjunya, sebuah gulungan berwarna hitam muncul di tangannya. Gulungan berwarna hitam itu terus-menerus memancarkan kilau hitam. Kilauan ini membentuk ilusi dari 4 binatang purba di sekitar gulungan itu. Mereka berempat mengaum. Seolah-olah auman mereka menembus ruang dan waktu, datang dari zaman purba. Gulungan itu adalah kitab suci rasi bintang 4 dewa yang diperoleh Mu Chen dari aula seni spiritual sebelumnya. Karena dia berada dalam pengasingan sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Tapi sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukannya. Kitab suci konstelasi 4 dewa ini sedikit aneh. Jika bukan karena kertas hitam yang memanggilnya, pasti tidak mungkin bagi Mu Chen untuk mendapatkannya. Ini telah membuktikan betapa luar biasanya item ini. Tingkat seni spiritual ini tidak jelas, tapi, paling tidak, itu lebih kuat dari seni spiritual tingkat Dewa Semu. Seiring berjalannya waktu, dari 2 bulan yang diberikan oleh Li Xuantong, hanya tersisa 10 hari. Mu Chen merasa bahwa Li Xuantong tidak bercanda dengannya. Jika dia tidak bisa membuat keputusan yang memuaskan bagi Li Xuantong, yang terakhir pasti akan mengabaikan semuanya dan memaksanya untuk meninggalkan Luo Li. Dan situasi seperti itu bukanlah yang ingin dilihat Mu Chen. Oleh karena itu, untuk mencegah situasi seperti itu terjadi, dia harus melakukan yang terbaik dalam meningkatkan jumlah kartu di bawah lengan Bach. Ada banyak ahli seperti awan di langit di Akademi Spiritual Surga Utara ini.
Di peringkat surgawi, mereka semua adalah sosok tangguh yang tidak boleh diremehkan. Setelah merenungkan hal ini, Mu Chen mengarahkan pandangannya ke gulungan berwarna hitam di tangannya saat matanya berangsur-angsur. Setelah beberapa saat kemudian, dia perlahan-lahan menutup matanya. Kilau hitam samar memancar keluar dari gulungan berwarna hitam. Setelah itu, gulungan itu melilit telapak tangan Mu Chen. Pada saat yang sama, tubuh Mu Chen tersentak saat dia segera merasakan sejumlah besar informasi mengalir deras ke dalam pikirannya. Boom! Ketika sejumlah besar informasi itu mengalir deras ke dalam pikiran Mu Chen, rasa sakit yang luar biasa datang dari pikirannya dan pada saat itu juga, dia kehilangan kesadarannya. Pemandangan di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Mu Chen menyapu pandangannya yang tercengang ke sekeliling dan menyadari bahwa dia sepertinya berada di langit berbintang yang dalam, tidak dapat melihat langit atau bumi. Di hadapannya ada sebuah gulungan besar berwarna hitam yang perlahan-lahan terbuka. Kilauan hitam memancar keluar saat kata-kata kuno melintas di matanya. Ada 4 roh di 4 arah. Mereka adalah naga biru, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Keempat roh tersebut berkumpul, bahkan menekan langit dan bumi. Tidak ada perkenalan yang terlalu rumit, hanya deretan kata yang sederhana. Namun, itu memiliki gelombang megah yang menyebabkan napas Mu Chen menjadi lamban. Mengah. Tiba-tiba, raungan yang dalam bergema di langit berbintang mengarahkan pandangannya ke atas, dia melihat kilau muncul di 4 sisi langit berbintang. Secara samar-samar, cahaya itu membentuk naga, harimau, burung dan kura-kura yang sangat besar. Pada saat ini, langit berbintang terus berubah. Mu Chen melihatnya, merasa mabuk. Bintang-bintang mulai menjadi kabur. Pada akhirnya, itu berubah menjadi segel primordial yang sangat samar. Segel primordial itu tercermin di mata Mu Chen saat dia mengingatnya dengan kuat di benaknya. Segel yang dibentuk oleh bintang-bintang berangsur-angsur menghilang setelah sekian lama dan Mu Chen langit berbintang berangsur-angsur menghilang dan Mu Chen membuka matanya. Di dalam matanya ada terengah-engah karena terkejut, dan juga keheranan. Dari segel primordial itu, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang ini adalah seni spiritual tingkat dewa. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam saat ekspresinya menjadi tenang. Kedua tangannya telah menyatu dan terbentuk menjadi segel primordial dan aneh. Segelnya berubah. Meskipun sedikit asing dan lamban, tapi perubahan pada segelnya juga membawa sedikit aura kuno dan tak terbatas. Itu menghasut aura spiritual di langit dan bumi di sekitarnya menjadi sedikit mendidih. Segel Mu Chen berubah seluruhnya 99 kali dan ketika segel terakhir terbentuk, dahinya sudah dipenuhi dengan butiran keringat di dalam tubuhnya, sejumlah besar energi spiritual juga telah dikonsumsi. Oham. Ketika dia membuat 99 perubahan, energi spiritual di dalam ruangan tiba-tiba berubah. Di antara kedua telapak tangannya terdapat kilau yang muncul seperti matahari yang cerah. Di dalamnya, samar-samar terdengar auman harimau. Riak yang mengerikan menyebar. Mu Chen melirik kilau seperti matahari yang berkumpul di telapak tangan dengan satu gerakan, dia melesat keluar dari ruangan dan muncul di danau raksasa di area mahasiswa baru. Mendorong tangannya keluar, gonggongan seperti guntur keluar dari tenggorokannya, kitab suci rasi bintang 4 dewa, segel ilahi harimau putih. ROOOOAR. Auman harimau yang mengguncang dunia bergema energi spiritual di sekitarnya di langit dan bumi berkumpul ke arahnya. Kilau putih di telapak tangan Mu Chen mengembang dan pada akhirnya, matahari yang terik melonjak keluar dan terbentuk menjadi harimau putih yang sangat besar dengan ukuran sekitar 100 kaki. Harimau putih itu mengeluarkan raungan saat terbang dan dengan ganas melesat ke dalam danau. BOOOOOM. Danau besar dengan radius beberapa ribu kaki tiba-tiba bergetar. Ombak besar bergulung dan dengan ganas menghantam pantai di sekitarnya, menyebabkan suara gemuruh berlama-lama di telinga seseorang. Mu Chen menatap kawah besar itu saat danau berangsur-angsur menjadi tenang menundukkan kepalanya ke kedua tangannya, alis Mu Chen saling bertaut erat. Meskipun kekuatan serangan itu tidak lemah, Mu Chen bisa merasakan bahwa dia belum mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari kitab suci rasi bintang 4 dewa. Ketika dia mengeksekusinya, dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang krusial yang kurang. Mu Chen tenggelam dalam pemikirannya apa yang kurang dari dirinya. Dia berdiri di atas danau dan mengangkat kepalanya, melihat malam yang muskil. Belayan angin menerbangkan pakaiannya saat dia tenggelam dalam kontemplasi dan keraguan. Dia teringat akan harimau putih yang terbentuk sebelumnya. Energi spiritualnya sangat kuat, tetapi tidak memiliki keagungan. Itu hanyalah bentuk harimau putih biasa, tidak memiliki keagungan harimau putih asli. Memiliki bentuk, tetapi tidak memiliki jiwa. Oleh karena itu, kekuatan sebenarnya dari segel harimau putih tidak dapat
Mata Mu Chen tiba-tiba berbinar tetapi dengan sangat cepat, dia menjadi tidak berdaya lagi. Naga biru, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam terkenal sebagai roh dari 4 arah. Mereka juga merupakan makhluk superior di antara para Divine Beast, berdiri di puncak. Hanya sedikit dari makhluk superior yang bisa dibandingkan dengan mereka. Ingin mempelajari dewa-dewa seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh Mu Chen saat ini. Mu Chen menurunkan sisi mulutnya dengan kesedihan. Seni spiritual tingkat dewa memang luar biasa. Bahkan jika orang lain mendapatkannya, mencoba untuk berhasil dalam melatihnya tidaklah sesederhana itu. Dia menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Mu Chen tidak pernah berpikir bahwa dia akan menderita penderitaan seperti itu ketika dia baru saja mulai berlatih di dalamnya. Saat ini, dia hanya bisa meraba-raba dengan perlahan untuk saat ini. Namun, ketika Mu Chen berencana untuk menyerah untuk saat ini, pikirannya tiba-tiba bergerak. Saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan pada kitab suci rasi bintang 4 dewa. Namun, dia bertanya-tanya apakah kertas hitam misterius itu bisa memberinya bantuan. Karena kertas hitam itu bisa menarik kitab suci konstelasi 4 dewa, pasti ada hubungan antara keduanya. Tatapan Mu Chen samar-samar berkedip dan pikirannya segera masuk ke dalam auranya. Tatapannya tertuju pada kertas hitam misterius itu. Kertas itu tidak bereaksi, bahkan tidak ada sedikit pun cahaya yang terpancar darinya. Kertas itu terlihat normal dan biasa saja, seperti benda biasa. Mu Chen menatap kertas hitam misterius itu dan merenung sejenak. Pikirannya bergerak dan melihat roh yang duduk di atas roda energi spiritual berdiri dan muncul di depan kertas hitam itu. Rohnya berdiri dengan kuat saat kedua tangannya tiba-tiba menyatu. Segel primordial dan samar-samar berubah dengan gemetar. Segel ini persis sama dengan apa yang telah dieksekusi oleh Mu Chen sebelumnya. Saat segelnya berubah, tidak ada aktivitas apapun dari selembar kertas hitam misterius. Hal ini membuat pikiran Mu Chen tenggelam. Ketika segel terakhir dari 99 segel mengeras, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam kekecewaan. Namun, ketika desahan Mu Chen berakhir, dengungan misterius bergetar dan tiba-tiba menyebar di aura seanya. Roh Mu Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan, di matanya, ekstasi yang pekat melonjak keluar. Di hadapannya, selembar kertas hitam misterius yang tidak memiliki gerakan apapun akhirnya, pada saat ini, memancarkan kilau hitam samar. Suara berdengung bergema di aura seanya. Akhirnya, ada reaksi dari secarik kertas hitam itu.